Tuhan, jemaat Tuhan, kembali lagi kita di malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai saat ini karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan membuat kami ada sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada malam ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kebenaran-Mu yang datang dalam kehidupan kami itu mengubah hidup kami sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, di malam hari ini mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Jemaat Tuhan, apa yang dimaksud kitab Pengkhotbah dengan kata sia-sia? Kita bisa baca di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Di sana Salomo menulis bahwa yang sia-sia itu, yaitu bagaimana kita tahu seorang Raja Salomo ini, dia adalah seorang yang luar biasa jemaat Tuhan. Di sana dia menulis di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9, Salomo mendirikan rumah-rumah, dia mendirikan kebun-kebun anggur, taman-taman, kolam-kolam, dia juga memiliki begitu banyak budak dan juga ternak jemaat Tuhan. Tetapi kata penulis Pengkhotbah bahwa itu semua adalah hal yang sia-sia. Salomo kita tahu bersama adalah orang yang membangun tempat-tempat yang paling nyaman. Dia membangun istana dan dia juga membangun hutan Libanon. Juga kita tahu bersama bahwa Salomo yang telah mendirikan bait Allah, dia mendapatkan kenyamanan yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi dari semuanya itu dia sampai pada satu kesimpulan bahwa itu adalah hal yang sia-sia. Kenapa itu menjadi sia-sia? Apa alasannya jemaat Tuhan? Jemaat Tuhan, kita sama-sama buka dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat, lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan, dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Kenapa semua menjadi sia-sia, kata pengkhotbah ini? Karena semua orang akan mengalami yang namanya kematian jemaat Tuhan. Semua orang akan mengalami yang namanya kematian, dan dia tidak akan membawa semuanya itu nanti. Itu yang dikatakan pengkhotbah. Juga lama-kelamaan orang itu akan dilupakan seiring berjalannya waktu jemaat Tuhan. Jadi mengapa itu semua menjadi sia-sia? Alasannya yaitu karena semua orang akan mengalami yang namanya kematian, dan juga orang itu tidak akan membawa semuanya itu, tidak akan membawa hartanya itu nanti. Juga lama-kelamaan dia akan dilupakan orang jemaat Tuhan. Jadi ketika kita mengetahui itu semua, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita baca ayat yang ke-24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia
daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Kita harus menikmati hidup, jemaat Tuhan, dengan makan, minum, dan bersenang-senang. Menikmati hidup sebagai karunia Allah, menikmati hidup sebagai berkat Allah, jemaat Tuhan. Tetapi apakah benar bahwa hidup itu sia-sia? Alkitab secara umum, jemaat Tuhan, berkata bahwa hidup ini tidak sia-sia, karena Allah menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Dan yang kedua, Yesus datang mengorbankan hidupnya bagi manusia karena manusia begitu berharga, sehingga kehidupan manusia itu sendiri tidak menjadi sia-sia, jemaat Tuhan. Alasannya karena manusia tidak berakhir pada kematian. Karena manusia tidak berakhir pada kematian. Yang harus kita tahu bersama bahwa ada hidup setelah kematian. Ada hidup setelah kematian. Hidup ini bukan hanya sebatas apa yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi kita harus lebih memandang jauh lagi ke depan, jemaat Tuhan. Dan bagaimana kita yang sedang di dalam dunia ini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kita nanti. Jadi hidup di dunia ini tidak sia-sia, jemaat Tuhan. Ada artinya, ada pengaruhnya di hidup kita yang akan datang. Jadi selama kita ada di dunia ini, hidup kita ini tidak sia-sia. Karena apa? Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat bahwa ada hidup setelah kematian. Jadi bagaimana kita yang sekarang ini, kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang akan datang. Hidup ini terlihat sia-sia karena manusia hanya berfokus pada hal-hal, pada kesenangan-kesenangan duniawi. Hidup ini menjadi sia-sia, terlihat sia-sia karena kita hanya fokus pada kesenangan duniawi. Karena kita hanya fokus pada kesenangan tubuh, jemaat Tuhan. Menggantungkan kehidupan kita kepada segala macam harta, sehingga ketika tubuh ini berakhir, maka kesenangan duniawi tidak ada gunanya lagi, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu keuntungan kita sebagai orang percaya yang membaca firman, kita akan mendapatkan kesadaran soal keterbatasan hidup manusia dan siapa manusia itu sesungguhnya. Karena hanya dengan mendapatkan kesadaran, kita bisa mengalihkan fokus kita dari kesenangan-kesenangan duniawi kepada kehidupan yang kekal nanti, jemaat Tuhan. Seharusnya kita berbahagia karena kita diberitahukan oleh orang yang benar-benar menyadari hal itu, yaitu Salomo. Dia menulis kitab pengkhotbah dari pengalaman hidupnya, dari pengalaman dirinya, jemaat Tuhan. Dia mengatakan segala sesuatu itu sia-sia karena manusia hidup terlalu fokus pada tubuh. Orientasi hidupnya hanya pada tubuh. Semua sia-sia karena akan berakhir dengan kematian, jemaat Tuhan. Lalu mengapa di dalam pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-24 berkata makan, minum, dan bersenang-senang? Karena itu dari Allah. Menikmati hidup sebagai karunia Allah. Kita menikmati berkat-berkat yang Allah beri di dalam kehidupan kita. Kita juga melihat bahwa kekayaan itu juga berkat dari Allah, jemaat Tuhan. Seperti Abraham. Abraham menjadi sangat kaya karena berkat dari Allah. Yang salah adalah ketika kita terlalu fokus atau asik terhadap dunia sehingga melupakan bahwa ada hal yang lebih penting dari itu semua. Jangan sampai kita terlalu fokus terhadap dunia sehingga kita melupakan bahwa kita adalah umat Allah. Hidup tanpa takut akan Allah itu kosong dan sia-sia saja, jemaat Tuhan.
Kekayaan itu tidak salah, kesenangan itu tidak salah jemaat Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahannya yaitu bagaimana kita terlalu fokus. Jadi kita harus tahu menempatkan diri kita. Kita seharusnya sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita mencari kebahagiaan yang menyenangkan roh. Apa kebahagiaan yang menyenangkan roh? Melakukan kehendak Allah. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, bagi Yesus makanannya adalah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah merupakan kenikmatan bagi Yesus. Dan kebahagiaan roh jemaat Tuhan itu lebih memuaskan dan lebih tinggi daripada kebahagiaan tubuh, daripada kebahagiaan duniawi. Kita harus tahu membedakan itu. Kebahagiaan roh itu lebih memuaskan dan lebih tinggi daripada kebahagiaan duniawi. Kepuasan kita hanya dapat kita temukan di dalam Yesus. Kepuasan kita hanya dapat kita temukan di dalam Yesus jemaat Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, takutlah akan Tuhan. Taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan jadikanlah Allah sebagai pusat, jadikanlah Allah sebagai sentral dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan mengerti arti kehidupan ini, bahwa hidup ini tidak sia-sia. Oleh sebab itu selama kita masih ada di dunia ini, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita semakin giat lagi. Mari kita semakin setia lagi jemaat Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Hidup benar di hadapan Allah. Puji nama Tuhan jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini. Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami semakin Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan. Kami taruh bangsa kami ke dalam tangan-Mu, memberkati bangsa kami ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati pemimpin kami, pemerintah kami. Biarlah beri hikmat dan kebijaksanaan atas mereka Tuhan. Sehingga segala keputusan-keputusan yang ada itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga setiap kami ya Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Engkau memberkati kami Tuhan, pelihara kami, jaga dan lindungi setiap kami, memberkati keluarga kami, memberkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan kesehatan dan kekuatan menjadi bagian jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati juga Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah urapan Tuhan terus ada atas hamba-Mu, kesehatan, kekuatan menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.